Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan... Anjir, sorry! Sorry, sorry. Tar, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah tentang PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Kelompok kami yang berisikan 7 orang yaitu Suci Nurilmi, Faza Mazaya Timora, Audia Nurul Fauziah, Yuda Fatan Atorik, ada Farhan Alvaro Zidan, Sarah Aulia, dan yang terakhir Davin Arisofani. Bab pertama yaitu profil PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk adalah sebuah perusahaan investasi yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Saratoga didirikan pada tahun 1997 dengan perusahaan investasi aktif yang fokus pada pengembangan aset di Indonesia. Beberapa di antara investasi tersebut termasuk PT Adaro Energi, PT Tower Bersama Infrastruktur, PT Merdeka Copper Gold, Tbk. Ketiga saham perusahaan tersebut tercatat pada Bursa Efek Indonesia dengan total kapitalisasi pasar lebih dari 12 miliar USD pada tahun 2021. Bab 2 yang membahas tentang visi dan misi. Visi perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk adalah menjadi perusahaan investasi aktif kelas dunia di Indonesia yang mengedepankan karakter korporasi yang kuat untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan dan bangsa Indonesia. Misi dari perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk adalah mencari peluang investasi yang menjanjikan dan membangun portofolio yang beragam dan berkualitas sehingga dapat menjadi mitra pilihan bagi investor yang ingin turut serta berpartisipasi dalam dinamika pertumbuhan di Indonesia. Lanjut ke bab 2 tujuan perusahaan menghasilkan return yang menguntungkan, memberikan keuntungan yang baik bagi pemegang saham melalui investasi yang berkelanjutan dan strategis. Ini berarti memilih investasi yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang kedua ada mengembangkan anak perusahaan, yaitu mendukung dan mengembangkan anak perusahaan agar mereka bisa tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan. Ini bisa melibatkan memberikan sumber daya, bimbingan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses. Ketiga, ada meningkatkan kualitas manajemen. Meningkatkan cara perusahaan dikelola dan dioperasikan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen yang baik membantu perusahaan berjalan lebih efisien dan efektif. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang berkualitas dan responsif. Pelanggan yang puas lebih mungkin untuk tetap setia dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Lanjut ke bab 3, ada audit lingkungan eksternal. Pertama ada politik. Politik dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang berdampak pada kegiatan PT Saratoga. Yang kedua ada ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dapat berdampak besar terhadap prospek dan tingkat keuntungan. Kondisi ekonomi nasional maupun global seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga. Lalu ada sosial, kondisi sosial, kesadaran sosial terhadap lingkungan, serta kesejahteraan sosial dalam mempengaruhi investasi PT Saratoga untuk berinvestasi di transportasi, sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur pendukung sosial lainnya. Lanjut ada teknologi. Teknologi dapat mendorong efisiensi dalam berbagai sektor, dari
dari keuangan hingga energi terbarukan PT Saratoga. Lalu ada lingkungan, yaitu melakukan investasi di sumber daya alam harus juga memperhatikan kondisi alam dan isu keberlanjutan. Kepedulian terhadap lingkungan merupakan hal yang penting agar pendulu dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir ada legal, yaitu peraturan dan kebijakan pemerintah tentang pajak, ketenaga kerjaan, dan keamanan sangat mempengaruhi biaya operasional dan keputusan investasi perusahaan. Lalu untuk five forces border pada perusahaan Saratoga, yang pertama, ancaman pendatang baru. Industri investasi di Indonesia memiliki hambatan masuk yang tinggi seperti modal yang besar dan regulasi yang ketat. Yang kedua, daya tawar pemasok. Pemasok adalah peluang investasi. Jika permintaan untuk investasi meningkat, peluang investasi ini memiliki daya tinggi karena banyaknya investor yang bersaing. Yang ketiga, ada daya tawar pembeli. Pemegang saham PT Saratoga memiliki daya tawar yang besar karena keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan untuk memberikan pengembalian yang baik. Yang keempat, ada ancaman produk atau jasa pengganti. Alternatif investasi lain seperti pasar modal dan properti bisa menjadi pilihan pengganti bagi portofolio PT Saratoga. Jika alternatif ini menawarkan pengembalian yang lebih baik atau risiko yang lebih rendah, investor mungkin akan beralih. Yang terakhir, ada persaingan di industri. Persaingan di antara perusahaan investasi semakin ketat, terutama dengan bertambahnya perusahaan modal ventura dan investor besar. Ini berarti PT Saratoga harus terus berinovasi dan menawarkan nilai tambah untuk tetap kompetitif. Lalu ada hasil analisis lingkungan eksternal pada PT Saratoga. PT Saratoga Investama Sedaya memiliki peluang besar untuk berkembang di sektor teknologi dan energi terbarukan yang sedang naik daun. Namun juga dihadapkan pada tantangan seperti fluktuasi ekonomi, regulasi lingkungan yang ketat, dan persaingan dari investor lain. Untuk pertumbuhan yang stabil, Saratoga perlu memanfaatkan peluang dengan berinvestasi cerdas sambil menerapkan strategi mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan. Dengan arah ini, Saratoga dapat memastikan kelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Di bab 4 ada audit lingkungan internal. Yang pertama, manajemen. PT Saratoga memiliki struktur manajemen yang jelas dengan fokus pada pengelolaan investasi, aktif, dan pengembangan portofolio. PT Saratoga menerapkan metodologi investasi disiplin, memilih peluang berdasarkan analisis mendalam untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Yang kedua ada marketing. Marketing internal di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk berfokus pada peningkatan kepuasan dan keterlibatan karyawan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada keuangan atau akuntansi. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk mengalami kerugian bersih sebesar 446,4 miliar pada Q2 2024, lebih baik dibanding kerugian 12,22 triliun pada periode yang sama pada tahun lalu. Total aset perusahaan mencapai 551,13 triliun. Dengan total utang jangka pendek dan panjang masing-masing 1,44 triliun dan 1,59 triliun. Produksi atau operasi. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menggunakan kerangka kerja audit internal yang kuat untuk memastikan efisiensi operasional dan kebutuhan audit dilakukan setidaknya setiap tahun dan mencangkup evaluasi kualitas aset dan pengendalian internal. Sumber daya manusia PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menerapkan audit internal dan komprehensif untuk fungsi sumber daya manusia. Proses meliputi penilaian kualitatif melalui wawancara dan
observasi untuk mengidentifikasi kekuasaan dan kelemahan dalam praktik SDM. Yang terakhir ada penelitian dan pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan jenis penelitian yang menghubungkan penelitian dasar dan terapan. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk melakukan penilaian risiko, pengembangan program audit, pemantauan kinerja, dan peningkatan prosedur dalam kegiatan Litbang. Lanjut. Sistem informasi manajemen ada 4. Yang pertama, penilaian risiko, identifikasi dan manajemen risiko dalam sistem informasi untuk memastikan integritas dan keamanan data. Yang kedua, ada evaluasi kepatuhan, memastikan bahwa sistem informasi mematuhi regulasi yang berlaku dan standar industri. Yang ketiga, ada pemantauan kinerja, melakukan pemantauan keberlanjutan terhadap sistem untuk menilai efektivitas operasional dan indeteksi potensi masalah. Yang keempat, ada peningkatan prosedur, memberi rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur yang ada serta memperkuat kontrol internal. Selanjutnya di bab 5 ada strategi perusahaan. Yang pertama, strategi utama. Saratoga menerapkan strategi investasi yang berfokus pada diversifikasi sektor bisnis yang terbukti sangat tepat di tahun 2023 yang berhasil meraih keuntungan dari tingginya harga komoditas sepanjang 2022 sampai 2023. Yang kedua ada strategi fungsional marketing. Saratoga menerapkan strategi pemasaran yang berfokus pada pengembangan portofolio investasi yang beragam dan strategis. Perusahaan secara aktif mencari peluang investasi di berbagai sektor potensial. Yang ketiga ada strategi fungsional keuangan. Saratoga menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang berfokus pada efektivitas arus kas sebagai prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan neraca keuangan yang sehat dan efisien dalam mendukung pertumbuhan perusahaan dan penerapan strategi investasi di semua lini bisnis. Yang keempat ada strategi fungsional produksi atau operasi. Strategi fungsional operasi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk berfokus pada pengembangan portofolio investasi melalui 3 pilar utama. Yang pertama ada platform, kemitraan, dan penciptaan nilai. Yang kelima ada strategi fungsional sumber daya manusia. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, PT Saratoga menerapkan strategi fungsional sumber daya manusia yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan karyawan dengan memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman. Yang terakhir ada strategi fungsional lainnya. PT Saratoga menerapkan strategi fungsional yang berkomprehensif mencakup investasi aktif dengan diversifikasi portofolio di sektor teknologi, digital, dan kesehatan. Manajemen risiko proaktif untuk mitigasi ketidakpastian, serta implementasi standar ESG internasional untuk menjamin keberlanjutan bisnis. Untuk yang bab ke-6 yaitu kinerja perusahaan. Yang pertama ada manajemen. Saratoga menunjukkan kinerja manajemen yang efektif dalam mengelola portofolio investasinya di tahun 2023. Direksi berhasil menerapkan strategi pengelolaan arus kas yang efektif sebagai prioritas utama untuk mempertahankan neraca keuangan yang sehat dan efisien. Kedua ada operasi. Dalam operasionalnya, Saratoga juga menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Hal ini
terlihat dari transparansi laporan keuangan dan keterlibatan pemangkuan kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga ada pemasaran. PT Saratoga Daya Tbk menerapkan strategi pemasaran yang berfokus pada pengembangan ekosistem bisnis berkelanjutan. Perusahaan ini mengidentifikasi peluang investasi di sektor yang sedang berkembang, seperti energi terbarukan dan kesehatan. Yang keempat ada keuangan dan accounting. Saratoga mencatat penurunan total aset sebesar 20,1% menjadi 50,945 triliun, tetapi penurunan total utang sebesar 40% menjadi 926 miliar rupiah pada tahun 2023. Saratoga tetap mempertahankan arus kas positif dan rasio utang rendah melalui peningkatan pendapatan dividen dan komitmen efisiensi operasional. Yang kelima ada sumber daya manusia. Saratoga Sedaya Tbk berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan melalui program pelatihan yang berkelanjutan. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi, memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Yang keenam ada penelitian dan pengembangan. PT Saratoga Daya Tbk mengalokasikan 10% anggaran operasional untuk R&D yang berfokus pada inovasi teknologi kesehatan, riset pasar, dan efisiensi proses internal, menghasilkan peningkatan kinerja signifikan termasuk pengurangan waktu proses investasi hingga 20% pada tahun 2023 sampai dengan 2023. Ketujuh ada sistem informasi manajemen. PT Saratoga Investama Tbk mengimplementasikan sistem informasi manajemen SIM terintegrasi dengan dashboard analitik real time yang meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan hingga 30% pada tahun 2022. SIM Saratoga mendukung kolaborasi antara departemen dan menjamin keamanan data melalui sertifikasi ISO 27001, memungkinkan pengelolaan informasi keuangan, operasional, dan data investasi secara efisien dan aman. Lalu selanjutnya ada penutup. PT Saratoga Investama Sebaya Tbk dengan 3 pilar utamanya, platform, kemitraan, dan penciptaan nilai, telah memberikan diri sebagai perusahaan investasi aktif terbuka di Indonesia melalui portofolio yang beragam dari sektor sumber daya alam hingga teknologi digital dan ekonomi hijau. Perusahaan telah memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dengan menciptakan lebih dari 5.000 lapangan kerja dan menyumbangkan lebih dari 10 triliun sambil mempertahankan ketahanannya melalui manajemen risiko yang efektif dan strategi diversifikasi yang tepat. Lalu ada kesimpulan, PT Saratoga Investama Sebaya Tbk menunjukkan kinerja yang solid dengan penurunan utang bersih 62%, peningkatan pendapatan dividen, serta implementasi tata kelola perusahaan yang efektif melalui 3 pilar utama, platform, kemitraan, dan penciptaan nilai yang berkontribusi pada penciptaan lebih dari 5.000 lapangan kerja dan diversifikasi portofolio di sektor strategis. Lalu ada saran, PT Saratoga Investama Sebaya Tbk harus fokus pada pengembangan portofolio di sektor teknologi dan ekonomi hijau. Optimalisasi operasional melalui teknologi informasi dan pengembangan SDM, serta penguatan keberlanjutan bisnis dengan implementasi ESG, kolaborasi strategis, dan inovasi produk untuk menghadapi dinamika pasar dan meningkatkan daya saing global. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.